Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Bu Mirna, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital kelas CD dan teman-temanku kelas Bisnis Digital kelas CD. Jadi di sini saya Dimas Adam Farhan Syahak ingin mempresentasikan tugas UTS, yaitu memiliki tema blockchain dalam dunia bisnis. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing dan menjelaskan tentang definisi blockchain, kemudian penerapan blockchain, pentingnya blockchain, kemudian cara kerja dan fiturnya seperti apa, dan kemudian diterapkan di dunia bisnis seperti apa, dan contoh perusahaannya seperti itu. Oke, blockchain. Blockchain adalah teknologi terdesentralisasi yang aman dan transparan yang digunakan untuk menyimpan dan memverifikasi transaksi. Jadi di sini ada peneliti yang bernama Satoshi Nakamoto yang berasal dari Jepang pada tahun 2008. Blockchain menyimpan informasi elektronik yang dapat diakses oleh semua orang dan tidak dimiliki oleh entitas tunggal. Blockchain menyimpan semua informasi secara elektronik dan memainkan peran penting dalam sistem mata uang, contohnya seperti kripto ya dan NFT. Nah, blockchain ini ada tiga konsep ya, Yang pertama ada distributed. Distributed itu adalah konsep di mana sumber daya dan tugas terdistribusi di berbagai lokasi. Jadi contohnya ini seperti gambar ya, ada titik orange tuh tempatnya, lokasinya itu di mana-mana yang menyebar dan saling terhubung. Kemudian ada centralized, yaitu di mana semua sumber daya dan keputusan dia terpusat pada satu titik. Berbeda dengan tadi distributed itu yang titik orange itu menyebar, dan kalau decentralized titik orange-nya itu dikelilingi oleh titik-titik pendukung lainnya. Oke. Kemudian ada decentralized, itu adalah gabungan dari distributed dan centralized. Nah, blockchain ya, kalau kita tilik ya untuk maknanya, yang pertama blok itu adalah berisi informasi seperti yang nomor unik, ukuran, header, jumlah transaksi, dan transaksi itu sendiri. Kemudian chain itu adalah serangkaian blok terhubungan secara kronologis, jadi hubungannya gitu. Jadi blockchain itu kalau digabung adalah informasi yang saling terhubung secara kronologis. Nah, bagaimana penerapan blockchain dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama saya mengambil studi kasus e-voting. Nah, e-voting ini kan seperti pemilu ya, nanti kita akan melaksanakan di tahun 2024. Nah, di sini ada 3 komponen. Yang pertama ada klien komputer. Nah, di klien komputer ini adalah komputer yang dioperasikan oleh voter atau pemilih ya. Jadi pemilih itu menggunakan klien komputer. Yang kedua ada web server, yaitu komputer yang terhubung ke database lokal. Jadi web server ini tuh berfungsi untuk mengatur semua aktivitas dari komputer pemilih. Kemudian ada blockchain node, yaitu komputer dalam jaringan blockchain peer-to-peer ya, yang dapat digunakan untuk mengelola dan menyimpan data pemungutan suara. Oke, jadi blockchain node itu adalah perangkat keras yang menyimpan data dari voter-voter tadi. Nah, kemudian ada blockchain dalam dunia bisnis. Blockchain dalam dunia bisnis ini ada 5 ya. Kalau di akuntansi itu ada audit ya. Audit itu untuk menawarkan catatan transaksi permanen dan tidak dapat dimanipulasi. Dan ada quality assurance, membantu QA, mengidentifikasi masalah dengan lebih cepat dalam investigasi. Kemudian ada smart contract, bantu perusahaan mengelola transaksi besar tanpa kebocoran informasi sensitif. Kemudian ada supply chain management ya. Jadi sini untuk melacak barang dalam supply chain dari produk luar pabrik hingga sampai ke toko retail. Kemudian transaksi dan reimbursement itu digunakan untuk aset-aset digital seperti kripto, bitcoin ya, dan mungkin yang paling terbaru adalah NFT. Nah, di sini ada salah satu penerapan perusahaan yang menggunakan blockchain ya. Nah, di sini saya mengambil kasus GoPay yang berkolaborasi dengan coins.ph. Nah, Gojek tahun 2019 itu menggandeng startup
seperti blockchain ya, yaitu bernama coins.ph untuk menghadirkan GoPay di Filipina. Nah, Gojek berinvestasi ke penyedia layanan dompet digital mereka yang berbasis blockchain. Nah, coins.ph ini memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual mata uang digital atau cryptocurrency dan melakukan pembayaran digital, serta pembayaran sistemnya untuk kalangan usahawan. Nah, coins.ph ini memiliki platform perdagangan seperti Bitcoin, Bitcoin Cash, dan Ethereum, dan lain sebagainya. Coins.ph ini juga memperjualbelikan Bitcoin dengan mata uang peso Filipina. Kemudian, meskipun pembeli dan penjual tidak memiliki rekening bank. Oke, itu salah satu kelebihan dari blockchain. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk presentasi saya dalam pemenuhan tugas UTS dan membahas tentang blockchain. Nah, ini berikut adalah referensi yang saya ambil untuk membuat PPT dan materi ini. Sekian presentasi dari kelompok saya, dari saya sendiri. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.